Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Asriani dan Bu Tia, apa kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Asriani dengan Ibu Tia, kita akan melakukan kegiatan coaching nih. Yang bertindak sebagai coachnya siapa sih sekarang nih? Ibu Tia. Oke. Saya sebagai pengamat nanti dalam kegiatan ini akan melakukan pengamatan untuk kompetensi dalam coaching itu 3. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence. Maksudnya di sini Ibu Tia sebagai coach itu harus hadir sepenuhnya, badannya, pikirannya, hatinya juga seiring dengan cerita dari si coaching. Kompetensi yang kedua itu mendengarkan aktif. Maksudnya di sini ya, Ibu Tia mendengarkan secara aktif apa saja yang diceritakan oleh si coach. Dari penjelasan coach tadi, dari penjelasan cerita coach, Ibu Tia itu tidak boleh memberi asumsi terhadap situasi dari coach. Kemudian Ibu Tia juga tidak boleh melabel atau memberi nilai terhadap situasi yang diceritakan oleh coach. Kemudian yang terakhirnya, Ibu Tia juga tidak boleh mengaitkan cerita coach dengan pengalaman pribadi Ibu Tia. Nah, jadi saya ulangi lagi. Pertama, kompetensi intinya kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi yang ketiga ini nanti Ibu Tia mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach untuk menggali cerita coach sehingga tahu akar permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian Ibu Tia juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menemukan solusi dari permasalahan coach ini. Nah, jadi pertanyaan Ibu Tia kepada coach itu memicu atau menggiring coach menemukan sendiri masalah dia. Jadi itu ya. Kemudian alur yang kita gunakan dalam coaching ini menggunakan alur TIRTA. Di sana memuat ada tujuan umumnya, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Tujuan umum ini minimal harus memiliki rencana pertemuannya, tujuan pertemuan dan ukuran keberhasilan. Nah, itu kompetensi yang akan kita nilai. Baiklah Ibu Tia dengan Ibu Asriani. Di sini Ibu Tia sebagai coach. Pada kegiatan coaching nanti, ini kompetensi apa yang akan Ibu Tia kembangkan? Mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Oke. Jadi itu nanti yang akan saya observasi selaku pengamat. Kemudian bagian dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini yang lebih spesifiknya yang akan saya observasi nanti itu apa, Bu Tia? Menggiring si coach untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Berarti pertanyaan-pertanyaan Ibu Tia nanti menggiring coach menemukan solusinya. Berarti itu nanti yang akan saya observasi. Oke, Bu Tia. Kemudian terakhir di sini saya juga ingin tahu pula apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu Tia capai. Indikatornya yaitu untuk menemukan masalah coach yang lebih spesifik lagi Dan solusi dan terhadap masalahnya tersebut. Oke, jadi itu nanti ketika Bu Tia sudah tahu solusi prioritas. Nah, solusi prioritas dari coach berarti itu kita anggap itulah indikator ketercapaian dari kegiatan ini. Nah, demikian Ibu Tia dengan Bu Asriani. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya mohon izin sebagai pengamat itu untuk merekam kegiatan coaching kita nanti ini. Baik, Bu. Oke, terima kasih Bu Asriani, Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Tia, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Wel, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oh, baik Bu. Ini dari wajahnya ada sesuatu nampaknya nih. Iya Bu Wel, saya ingin menceritakan sesuatu. Apakah Ibu ada waktu? Sekarang ini saya punya waktu luang untuk Bu Tia. Kalau mau bercerita, mau apa. Nah sekarang waktunya lah untuk Bu Tia. Saya hadir sepenuhnya untuk Bu Tia. Kira-kira ini nanti apa yang ingin Ibu Tia diskusikan, yang ingin dicapai dari acara diskusi kita ini? Saya berharap Bu Wel, setelah diskusi ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi Bu Wel. Oh, jadi setelah kita diskusi, Bu Tia berharap dapat solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya. Nah, kalau begitu, jadi saya sekarang ingin tahu pula dulu, bisa Bu Tia ceritakan permasalahan yang dihadapi seperti apa? Begini Bu Wel, masalah yang sedang saya hadapi sekarang yaitu kebetulan saya mengajar di kelas 2 di SD. Jadi di kelas tersebut ada salah seorang anak saya yang terlalu aktif. Dia suka mengganggu temannya Bu Wel. Apapun kegiatan selalu dia yang diutamakan karena dia selalu mengganggu temannya. Nah, sebentar-sebentar udah datang ke bangku teman, sebentar udah mengganggu teman yang di sana. Jadi bagaimana solusinya yang saya mau pendapat Bu Wel. Oh seperti itu. Jadi Bu Tia ini anaknya sekarang super aktif berarti ya. Anak ini suka mengganggu, mau dia duluan semuanya gitu ya. Kalau boleh tahu bisa nggak Bu Tia ceritakan bagaimana hasil belajar anak ini, cara belajar dia? Cara belajarnya Bu Wel, alhamdulillah dia sudah pandai membaca. Untuk ukuran kelas 2 dia sudah lancar membaca. Namun itulah masalahnya Bu Wel. Sedikit-sedikit dia sudah mengganggu temannya. Dia sudah merusak proses pembelajaran. Oh gitu, jadi terganggu jadinya Bu Wel. Jadi seperti itu. Berarti interaksi dengan teman-temannya mengganggu itu mengganggu itu. Jadi sehingga mengganggu proses. Kalau untuk anak ini dia hasil belajarnya lumayan bagus. Berarti ya, Bu Tia ya. Oh iya ya. Jadi selama ini kalau untuk kasus yang seperti ini, idealnya seperti apa seorang guru itu Bu Tia? Idealnya anak ini bisa diarahkan cara yang lebih baik. Yang saya berharap anak ini tidak mengganggu dalam proses pembelajaran Bu Wel. Bu Tia gini ya, idealnya tidak mengganggu proses pembelajaran ya. Bisa nggak Bu Tia ceritakan yang lain, misalnya ada nggak hobinya atau bagaimana gitu yang untuk anak ini? Kebetulan dia hobi menyanyi Bu Wel. Ada suatu ketika dia setelah saya kasih tugas, tugasnya sudah selesai. Jadi dia nyanyi sendiri di bangkunya. Nyanyi sendiri. Jadi teman yang belum selesai juga merasa terganggu. Oh seperti itu ya. Iya. Oh jadi anak ini sebenarnya punya hobi menyanyi. Cuman dia usil mengganggu teman. Iya. Jadi sebenarnya ini mengganggu proses pembelajaran Bu Tia ya. Menurut Bu Tia, ini bagaimana solusinya kita untuk menghadapi anak yang usil dan punya hobi menyanyi ini? Ada sesuatu nggak cara yang bisa supaya tersalurkan gitu Bu Tia? Untuk kelas 2 kan masih tematik kan Bu Wel. Jadi di dalam beberapa pelajaran itu saya jadikan saja berupa lagu. Itu gitu. Saya ubah dengan lirik atau apa, jadi saya ajarkan dengan lagu. Oh berarti seperti itu ya. Nampaknya ya saya tertarik gitu, nampaknya Bu Tia bisa menyediakan media berupa lagu untuk anak ini supaya dia tidak mengganggu temannya dan fokus ke pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya Bu Tia ini ada sebenarnya ini tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita melihat minatnya. Jadi Bu Tia tadi sudah melihat minat anak ini ke menyanyi. Jadi untuk kedepannya ini apa langkah yang akan Ibu Tia lakukan supaya anak yang awalnya usil dan mengganggu proses pembelajaran bisa bukan diam ya, bisa mengikuti pembelajaran dengan gayanya? Apa kira-kira ini yang pertama yang akan dilakukan?
Yang pertama saya akan lakukan menciptakan lagu dalam proses pembelajaran tentang proses pembelajaran pada hari itu. Yang kedua, anak yang suka usil ini saya satu tempat dudukan atau saya sebangkukan dengan teman yang pendiam. Jadi dia tidak kesana kemari, dia cukup diam aja di tempat. Itu yang baru bisa saya lakukan. Bagus itu Bu Tia ya. Nampaknya Bu Tia sudah menemukan solusi untuk permasalahan Bu Tia ini, memberi memberi ruang kepada anak ini supaya dia tidak mengganggu temannya dengan menyalurkan hobinya itu menyanyi. Jadi Bu Tia, untuk menjalankan rencana Bu Tia ini, siapa nanti yang akan bisa menolong Bu Tia? Yang akan menolong saya usahakan guru kelas 2 paralel saya juga kebetulan ibu tersebut bisa juga menyanyi. Alhamdulillah. Jadi dalam waktu-waktu luang anak ini saya serahkan kepada guru kelas 2 untuk latihan. Oh seperti itu ya, itu bagus sekali itu, nanti termotivasi lagi, bakatnya semakin keluar nanti itu nampaknya Bu Tia. Iya, semakin diasah. Rencananya ini kapan nih Bu Tia akan mulai nih? Program ini akan saya mulai besok karena kan sebagai guru kelas saya masuk setiap hari ke dalam kelas ya. Besok insya Allah saya kerjakan. Ya, mudah-mudahan anaknya bisa termotivasi, dia tidak mengganggu temannya. Kemudian ini Bu Tia, setelah dipraktekkan nanti ini cara belajar yang baru menghadapi anak ini, kapan kita bisa diskusi lagi Bu Tia? Kita diskusi mungkin saya coba beberapa hari ini dulu ya Bu ya. Kita diskusi lagi 3 hari ke depan, yaitu hari Senin. Oke Bu, dengan senang hati saya ingin melihat bagaimana perubahan di dalam kelas meskipun kecil ya, mudah-mudahan memberi dampak yang besar untuk anak ini dan juga untuk kelasnya Bu Tia. Nampaknya ini hasil diskusi kita hari ini sudah bisa Bu Tia simpulkan bagaimana solusi yang akan kita lakukan, sudah tercapai tujuan kita untuk diskusi. Terima kasih banyak Bu Tia atas penjelasan dari masalah-masalah Bu Tia. Berkat diskusi dengan Ibu saya sudah lega, apa yang saya rasakan sudah mulai ada solusinya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tia, baiklah nih, sekarang masanya kita untuk melakukan pasca percakapan. Kemarin kan kita sudah melakukan coaching, Ibu Tia sebagai coach ya, kemudian Bu Asriani sebagai coachnya. Pada kegiatan coaching kemarin itu, Bu Tia sebagai coach, apakah indikator pengembangan yang diinginkan itu sudah tercapai dalam kegiatan coaching kemarin itu Bu Tia? Selama melakukan coaching bersama Ibu Asriani sudah menceritakan permasalahan yang dihadapi kepada saya sebagai coach, kemudian sebagai coach, kemudian kami setelah tanya jawab Ibu Asriani dan sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan yang dihadapi. Oh iya, baiklah Bu Tia. Kemudian kemarin kan kita di percakapan itu kita sudah menetapkan ada kompetensi yang ingin kita capai. Itu ada 3 kemarin Bu Tia ya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kehadiran penuh, saya menilai di sini cukup bagus, sangat bagus bahkan ya, karena Bu Tia sudah menyediakan waktu, pikirannya, hatinya juga sudah selaras dengan coaching. Kemudian mendengarkan aktif, Bu Tia juga kemarin berdasarkan hasil pengamatan saya, Bu Tia juga mendengarkan aktif penjelasan dari coaching, cerita coaching, dan Bu Tia tidak terburu-buru menjawabnya. Kemudian Bu Tia juga tidak melabel, tidak memberikan asumsi terhadap coaching. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot juga bagus. Bu Tia sudah menanyakan bagaimana
kondisi kelasnya Bu Asriani, kemudian juga menanyakan cara belajar siswa seperti apa, juga menanyakan kondisi anak itu tersebut seperti apa. Kemudian Bu Tia juga menanyakan solusi yang pernah dilakukan oleh Bu Asriani, kemudian menanyakan prioritas solusinya, dan terakhir Bu Tia sebagai coach juga mengirim coach untuk menentukan tindakan yang akan dilakukannya dan siapa saja yang akan menolongnya dalam melaksanakan rencana tadi. Berarti di sini Bu Tia juga sudah menggunakan alur tirta pada kegiatan coaching. Ya, Bu Asriani, ya kan? Nah, kemudian di sini terakhir, kira-kira ketika kita sudah melakukan coaching ini, berdasarkan pengalaman ini Bu Tia ya, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Tia kembangkan lagi itu apa kira-kira Bu Tia? Kompetensi saya yang saya masih merasa kurang yaitu dalam memunculkan pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini saya perlu lebih belajar lagi untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi. Oh, bagus itu Bu Tia. Kompetensi itu memang sangat diperlukan dalam coaching. Mengajukan pertanyaan berbobot itu sangat diperlukan karena berdasarkan pertanyaan coach itulah nanti coach bisa menemukan akar permasalahannya, coach bisa menemukan solusi-solusinya. Jadi coach menggiring coach untuk menemukan solusi berdasarkan dari pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan nanti pada kegiatan-kegiatan berikutnya coaching lain yang dilakukan nanti bisa lebih bagus lagi dan ditingkatkan. Ya, demikian saja Ibu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.